Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Light menghadapi Dewa Oni. Nah, kira-kira di episode kali ini bagaimana akhir dari pertarungan Light melawan Dewa Oni dan seperti apa pertarungan Light melawan Oboro yang berhasil menyalin kekuatan Light. Dengan begitu, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Saat ini, Light benar-benar memperlihatkan wajah aslinya di hadapan Oboro, dan hal itu membuat suasana di puncak gunung berubah semakin tegang. Oboro yang sejak awal sudah mencurigai dari gerak-gerik serta teknik pedang yang digunakan. Dia langsung bertanya bagaimana mungkin Light masih bisa hidup setelah kejadian 3 tahun lalu. Sambil memeriksa kondisi pedangnya dengan tenang, Light menjawab bahwa tampaknya Oboro akhirnya benar-benar menyadarinya. Bahkan sejak ia masih mengenakan topeng, karena teknik yang ia gunakan barusan memang pernah diajarkan langsung oleh Oboro ketika mereka masih berada dalam satu party. Sehingga wajar jika Oboro mampu mengenalinya hanya dari gaya bertarungnya saja. Oboro terdiam tanpa mampu segera membalas. Sementara Mitsuhiko yang berdiri di sampingnya justru semakin kebingungan melihat keduanya saling mengenal dengan begitu dalam. Tanpa mengalihkan pandangannya, Light melanjutkan bahwa sudah 3 tahun lamanya mereka tidak bertemu. Namun ia masih mengingat dengan jelas bagaimana Oboro mengkhianatinya, menipunya, bahkan hampir membunuhnya di dalam abis. Ia mengakui bahwa keberhasilannya bertahan hidup adalah sebuah keberuntungan. Tetapi di dasar abis itulah ia bersumpah akan membalaskan dendam kepada semua orang yang telah mengkhianatinya dan memastikan bahwa mereka akan merasakan pembalasan yang jauh lebih menyakitkan hingga terjatuh dalam keputusasaan yang bahkan lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan. Kali ini, kebetulan sekali ia juga akan membalas dendam atas nama Yotsuha, sehingga siapapun yang berdiri di tempat itu, termasuk Oboro dan Mitsuhiko, akan menerima balasan darinya hingga benar-benar memahami arti keputusasaan yang sesungguhnya. Mendengar pernyataan itu, Mitsuhiko yang sejak tadi hanya bisa memperhatikan akhirnya bertanya bagaimana Oboro bisa mengenal Light dan apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka berdua. Tetapi sebelum Oboro sempat menjawab, Dewa Oni kembali mengaum keras dengan amarah yang jelas terpancar dari tatapannya karena lengannya telah dipotong sebelumnya. Light sempat mengira Dewa Oni telah sepenuhnya pulih dan menyadari bahwa keberadaan Dewa Oni hanya akan mengganggu rencana balas dendamnya. Light memutuskan untuk mengalahkan makhluk itu terlebih dahulu. Baginya, Dewa Oni yang selama ini dibanggakan Mitsuhiko juga pantas dimusnahkan. Dan setelah itu barulah ia akan mengurus Oboro serta Mitsuhiko tanpa gangguan apapun. Ucapan Light itu membuat Oboro tersinggung dan langsung menyebutnya sebagai master palsu serta manusia rendahan yang hanya beruntung bisa selamat karena pertolongan penyihir menara raksasa, karena menurutnya sekuat apapun penyihir menara tidak akan mampu mengalahkan Dewa Oni. Ia kemudian mengatakan kepada Mitsuhiko bahwa penjelasan soal masa lalunya dengan Light bisa dibicarakan nanti, dan untuk saat ini yang terpenting adalah menunjukkan betapa hebatnya Dewa Oni di hadapan kelompok penyihir menara yang ia anggap sebagai manusia rendahan. Tanpa perlu penjelasan panjang, Mitsuhiko segera memahami maksud itu dan langsung memberi perintah kepada Dewa Oni untuk membunuh Light, penyihir menara, dan Yotsuha sekaligus, serta menunjukkan kekuatan penuh Dewa Oni kepada semua musuh yang berdiri di hadapan mereka saat itu. Setelah menerima perintah langsung untuk menggunakan kekuatan penuhnya, Dewa Oni yang sebelumnya kehilangan satu lengannya mulai mengumpulkan kabut berwarna hitam pekat di sekeliling tubuhnya. Dan secara perlahan kabut itu menyelimuti bagian yang terpotong hingga daging dan tulangnya kembali tersambung seperti semula. Light segera menduga bahwa kabut hitam tersebut bukanlah sihir biasa, melainkan aura kebencian yang berasal dari dalam diri Dewa Oni itu sendiri. Mitsuhiko yang menyadari bahwa Light memahami bahaya aura tersebut langsung menjelaskan dengan nada penuh keyakinan bahwa aura kebencian itu begitu kuat hingga siapapun yang menyentuhnya dapat kehilangan akal sehat dan menjadi gila. Karena kekuatan itu lahir dari akumulasi kebencian atas pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Sehingga seluruh dendam dan jeritan para korban telah berubah menjadi sumber kekuatan bagi Dewa Oni. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Mitsuhiko pun meyakini bahwa Light pada akhirnya juga akan menjadi santapan Dewa Oni dan menambah sumber kebencian yang memperkuatnya. Lalu ia kembali memerintahkan makhluk itu untuk segera menghabisi musuhnya sambil menghina Light sebagai manusia rendahan dan menantangnya untuk mencoba mengalahkan Dewa Oni jika memang mampu. Kemudian Dewa Oni langsung melancarkan pukulan dahsyat ke arah Light, tetapi Light mampu menghindarinya dengan mundur menjaga jarak sehingga hantaman itu hanya menghancurkan tanah di bawahnya.
Tanpa memberi kesempatan bernapas, Dewa Oni kembali menyerang dengan ayunan dari atas kepala Light. Kali ini lengannya diselimuti aura kebencian yang jauh lebih pekat untuk memperkuat daya hancurnya. Namun Light tetap terlihat santai dan sama sekali tidak menganggap Dewa Oni sebagai ancaman serius, sehingga ia terus menghindari rentetan pukulan yang datang bertubi-tubi tanpa kesulitan berarti. Begitu berhasil keluar dari jangkauan serangan, Light menyatakan bahwa ia akan mengakhiri pertarungan ini dengan cepat, lalu segera menerjang maju dan mengayunkan pedangnya ke arah tubuh Dewa Oni. Tetapi kali ini Dewa Oni mampu menahan tebasan tersebut dengan tinjunya yang dilapisi aura kebencian tebal. Dewa Oni mengaum keras seolah merasa bangga telah menghentikan serangan itu. Sementara Mitsuhiko tersenyum puas dan memuji kehebatan makhluk yang ia kendalikan karena menurutnya sehebat apapun perlengkapan yang dimiliki Light, seorang manusia tetap tidak mungkin melampaui level Dewa Oni. Namun, Light segera memahami bahwa pertahanan Dewa Oni bukan hanya bergantung pada level yang mencapai 5.000, melainkan juga pada kemampuan memperkuat tubuhnya dengan aura kebencian. Dan meskipun ia mengakui bahwa kali ini Dewa Oni cukup lihai dalam bertahan, ia menegaskan bahwa pertahanan semacam itu sama sekali tidak cukup untuk menghentikannya. Light lalu menggerakkan pedangnya dengan kecepatan tinggi dan menebas tangan Dewa Oni berulang kali hingga hancur menjadi beberapa potongan. Mitsuhiko yang menyaksikan kejadian itu kembali terkejut dan tidak mampu mempercayai apa yang terjadi di hadapannya, karena sekali lagi Dewa Oni yang selama ini ia banggakan justru dipermalukan oleh tebasan seorang manusia. Setelah itu, Light melangkah berjalan di atas pergelangan tangan Dewa Oni yang sangat besar. Lalu dengan suara tenang namun penuh tekad, ia memperingatkan makhluk tersebut untuk menyerahkan kepalanya sebagai bentuk penebusan atas dendamnya sendiri dan dendam para putri Miko yang telah menjadi korban selama ini. Dewa Oni tentu tidak tinggal diam dan segera berusaha menangkap Light dengan tangan raksasanya. Tetapi dengan satu tebasan cepat, Light memotong tangan itu kembali dan langsung melompat tinggi untuk memenggal kepalanya. Namun sebelum pedangnya mencapai sasaran, Dewa Oni membuka mulutnya dan menyemburkan muntahan tengkorak, serta tulang belulang yang berhamburan ke udara. Lalu tulang-tulang itu menyatu dan melilit tubuh Light untuk menghambat pergerakannya, membuat Light menyimpulkan bahwa tulang tersebut berasal dari para korban yang pernah dilahap Dewa Oni selama bertahun-tahun. Tidak berhenti sampai di situ, Dewa Oni mulai memadatkan aura kebencian menjadi gumpalan energi pekat yang bergetar dengan kekuatan luar biasa untuk melancarkan serangan pamungkas. Tetapi Light segera menyadari bahwa arah serangan itu berubah dan justru menargetkan Yotsuha yang berada di belakangnya, seolah Dewa Oni memperhitungkan bahwa Light akan berusaha melindungi orang lain. Dalam sekejap, energi kebencian itu disemburkan menuju Yotsuha dan kelompok di belakang. Namun Light dengan tenang mengeluarkan sebuah kartu dan berkata bahwa pola bertarung Dewa Oni terlalu mudah ditebak dan untuk makhluk yang disebut mampu menghancurkan dunia, kekuatannya ternyata tidak seberapa. Tepat saat gelombang aura mencapai hadapannya, Light mengaktifkan kartu Triple Super Rare High Magic Counter yang bukan hanya menahan serangan tersebut, tetapi juga memantulkannya kembali dengan kekuatan yang sama. Seketika itu juga pantulan serangan itu menghantam kepala Dewa Oni dengan dahsyat hingga sebagian wajahnya hancur lebur, dan ledakan energi tersebut bahkan menembus permukaan gunung serta mengguncang tanah di sekitarnya. Mitsuhiko dan Oboro sempat kehilangan pandangan karena tertutup asap tebal. Tetapi ketika kabut ledakan perlahan menghilang, Mitsuhiko terkejut melihat sebagian besar wajah Dewa Oni telah musnah. Tanpa memberi kesempatan pulih sepenuhnya, Light langsung melompat ke arahnya sekali lagi. Kemudian, Dewa Oni mengaum keras. Tetapi kali ini Light tidak peduli sedikit pun, bahkan ia merasa seolah raungan itu terdengar seperti permohonan ampun. Dengan tatapan dingin, Light menyatakan bahwa ia tidak akan mengampuni Dewa Oni. Meskipun makhluk itu mungkin dimanfaatkan oleh Mitsuhiko dan Oboro, karena kenyataannya Dewa Oni telah merenggut terlalu banyak nyawa yang tidak bersalah. Sambil mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh tepat ke lehernya, Light menegaskan bahwa keberadaan Dewa Oni sudah terlalu jahat dan tidak pantas dibiarkan hidup di dunia ini. Sehingga dalam satu tebasan bersih, kepala Dewa Oni terpenggal dan tubuh raksasanya kehilangan daya, lalu perlahan tenggelam kembali ke dasar rawa kawah gunung. Ketika Light masih melayang di udara memandang akhir dari Dewa Oni, Mitsuhiko tampak diliputi ketakutan dan keterkejutan yang mendalam. Sementara di sampingnya, Oboro justru menunjukkan ekspresi yang berlawanan. Karena alih-alih gentar, ia malah tersenyum lebar dengan kebahagiaan yang aneh. Seakan kehadiran Light di hadapannya saat ini adalah sesuatu yang telah lama ia nantikan.
Setelah menyaksikan Dewa Oni yang selama ini dianggap sebagai legenda pembawa kehancuran dunia, justru dikalahkan dengan mudah oleh seorang manusia, Mitsuhiko terjatuh ke tanah dalam keadaan linglung dan tidak mampu menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Sementara itu, para prajurit pengawalnya yang diliputi ketakutan segera berbalik dan berusaha melarikan diri tanpa memedulikan tuannya sendiri, sehingga Mitsuhiko yang panik dan marah berteriak menyuruh mereka membawanya ikut kabur. Namun sebelum mereka sempat menjauh lebih jauh, Ellie dengan tenang mengangkat tangannya dan mengaktifkan sihir terlarang Dorn Vessel yang langsung memunculkan rantai-rantai energi untuk mengikat Mitsuhiko beserta seluruh pengawalnya dalam sekejap. Sambil memperlihatkan wujud aslinya yang memancarkan aura mengintimidasi, Ellie menyatakan bahwa ia masih memiliki banyak pertanyaan untuk Mitsuhiko karena begitu banyak nyawa telah dikorbankan demi ambisinya. Dan segala dosa serta perbuatan keji yang telah ia lakukan tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa penebusan. Ia menambahkan bahwa meskipun mereka tidak mungkin melarikan diri dalam keadaan terikat, demi berjaga-jaga akan lebih aman jika kaki mereka dipatahkan agar tidak ada kemungkinan kabur. Mendengar ancaman itu, Mitsuhiko berteriak histeris memohon agar Ellie menghentikan niatnya. Tetapi Ellie sama sekali tidak tergerak, dan dengan satu gerakan sihir mematahkan kedua kaki Mitsuhiko, diikuti jeritan kesakitan yang bersahutan dari para pengawalnya yang menerima perlakuan serupa. Teriakan mereka menggema di puncak gunung hingga Light menoleh dan memberi instruksi singkat kepada Ellie, membuat Ellie segera meminta maaf atas tindakannya yang sedikit berlebihan, lalu mengaktifkan sihir silent agar suara jeritan itu tidak mengganggu jalannya balas dendam Light. Ketika suasana kembali tenang, Light justru merasa heran melihat Oboro yang berdiri tidak jauh darinya dengan ekspresi yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, melainkan senyum lebar yang penuh kegembiraan. Oboro mengatakan bahwa akhirnya ia menemukan sosok yang selama ini ia cari, seseorang dengan kekuatan absolut yang mampu melampaui batas ras dan menghancurkan Dewa Oni dengan mudah, dan sosok itu tidak lain adalah Light sendiri. Sikap Oboro yang begitu aneh membuat Light terkejut, sementara Mei, Ellie, dan Yotsuha juga memandang dengan kebingungan yang sama. Tanpa ragu, Oboro mengeluarkan cermin duplikat yang selama ini ia simpan dan langsung mengaktifkannya setelah menyaksikan kekuatan Light. Lalu dengan nada penuh keyakinan bahwa ia akan menyalin seluruh kekuatan Light untuk dirinya sendiri. Seketika itu juga, cermin duplikat mulai memancarkan cahaya terang yang menyelimuti tubuh Light sepenuhnya. Dan ketika kilauan tersebut perlahan memudar, wujud Oboro berubah drastis hingga menyerupai Light hampir sepenuhnya. Dengan satu-satunya perbedaan adalah tanduk Oni yang masih menonjol di kepalanya. Oboro tertawa keras dengan kegembiraan yang tidak tertahankan karena merasa kini ia telah memperoleh kekuatan absolut yang mampu mengalahkan Dewa Oni tanpa kesulitan. Sementara Light masih berusaha memahami bagaimana Oboro bisa berubah menjadi seperti itu. Mei bahkan berbisik bahwa Oboro kini benar-benar tampak persis seperti Light, dan Ellie pun mengamati dengan serius karena kekuatan yang ia rasakan dari Oboro sama sekali tidak terlihat seperti ilusi biasa, melainkan benar-benar menyerupai Light yang asli. Oboro lalu berkata dengan nada penuh kepuasan bahwa hanya dengan berdiri diam dalam tubuh barunya saja, ia sudah bisa merasakan kekuatan luar biasa yang meluap dari setiap bagian tubuhnya. Dan dengan kekuatan sebesar ini, wajar saja jika Light tidak pernah merasa takut saat menghadapi Dewa Oni. Mendengar itu, Light menatapnya tajam dan bertanya apakah sosok yang berdiri di hadapannya benar-benar Oboro, serta apa sebenarnya yang telah ia lakukan hingga bisa berubah menjadi seperti itu. Oboro membenarkan bahwa dirinya masihlah Oboro yang sama, dan wujudnya saat ini merupakan hasil dari kekuatan cermin duplikat yang telah berhasil menyalin seluruh kemampuan Light. Ia menjelaskan bahwa cermin duplikat adalah item sihir sekali pakai yang akan mengubah wujud penggunanya menjadi target yang disalin, dan ia menemukannya ketika masih menjelajahi dungeon bersama party lamanya sebelum bergabung dengan party Concord of Tribe. Sejak saat itu, ia menyadari bahwa item tersebut akan memberinya kekuatan absolut, dan menurutnya benda sehebat itu memang ditakdirkan hanya untuk dirinya, bukan untuk dijual, seperti yang diinginkan anggota partinya yang ia anggap bodoh. Tanpa ragu, Oboro langsung menerjang ke arah Light sambil mengayunkan pedangnya dan mengakui bahwa demi merebut cermin duplikat tersebut, ia telah membunuh seluruh anggota partinya sendiri. Serangan itu segera ditahan oleh Light, dan Oboro bahkan memuji bahwa Light cukup hebat dalam bertahan. Tetapi ia juga ingin menguji sejauh mana kekuatan tubuh barunya bekerja. Pada saat yang sama, Light dengan tenang menggunakan sihir penilaian
dan melihat bahwa layar status Oboro telah berubah dengan keterangan Light palsu dan manusia palsu yang menandakan bahwa meskipun wujud dan sebagian kekuatannya berhasil disalin, Oboro tetap tidak memiliki gift unlimited gacha, sementara levelnya sendiri tidak sepenuhnya jelas. Oboro lalu kembali melancarkan serangan bertubi-tubi sambil menceritakan bahwa sejak memperoleh cermin duplikat, ia terus mencari individu kuat dan mengumpulkan informasi tentang mereka. Lalu bergabung dengan Party Concord of Tribe dan bahkan terlibat dengan sosok yang ia sebut sebagai penipu seperti Light yang menurutnya telah membuatnya kehilangan kesempatan untuk menemukan para master lainnya. Dengan kemarahan yang semakin memuncak, ia menyimpan penyesalan besar dan ingin menyiksa Light hidup-hidup dari ujung kaki hingga kepala agar merasakan penderitaan yang sama, lalu membunuhnya setelah membuatnya menyesal telah terlahir ke dunia ini. Ia juga menambahkan bahwa sempat mempelajari tentang Dewa Oni dan berpikir bahwa daripada terus mencari para master tanpa arah yang jelas, lebih baik ia membangkitkan kembali Dewa Oni sebagai target kekuatan yang pasti, sehingga ia membeli budak manusia untuk dijadikan persembahan demi mempercepat kebangkitan makhluk tersebut. Tetapi semua usahanya menjadi sia-sia karena Light lebih dulu membunuh Dewa Oni. Meskipun begitu, ia mengaku tidak sepenuhnya kecewa karena kini ia telah memperoleh kekuatan yang lebih besar. Mendengar pengakuan itu, Light mulai diliputi amarah ketika mengetahui bahwa Oboro telah mengorbankan begitu banyak budak manusia, lalu ia bertanya dengan suara berat sudah berapa banyak nyawa yang telah ia persembahkan. Dengan tatapan dingin dan tanpa rasa bersalah, Oboro menjawab bahwa ia tidak tahu jumlah pastinya, karena terlalu banyak manusia rendahan yang telah ia bunuh hingga tidak terhitung lagi, dan jawaban itu membuat Light benar-benar murka hingga menyebut Oboro sebagai monster biadab. Kemudian, ketika fokusnya sedikit terpecah, Oboro memanfaatkan celah itu dengan melancarkan satu tebasan cepat yang menghantam Light hingga tubuhnya terhempas dan jatuh keras ke bawah. Melihat hasil serangannya, Oboro menyimpulkan bahwa kekuatannya kini benar-benar setara dengan Light. Ia merasa jelas berada di posisi yang lebih diunggulkan. Tak lama kemudian, dan kini keduanya saling berhadapan di atas jasad Dewa Oni. Oboro mengambil posisi siap menyerang, lalu mulai mengumpulkan aura angin di sekeliling tubuhnya, sambil mengatakan bahwa Light sama sekali tidak memiliki bakat sejati dalam berpedang. Dalam sekejap, Oboro menerjang menggunakan teknik gaya berpedang Pulau Oni Rolling Cloud yang menciptakan pusaran angin hijau berputar di sekelilingnya, dan ketika tebasan dilepaskan, Light masih mampu menghindarinya dengan gerakan ringan. Meskipun dampak serangan tersebut tetap begitu besar hingga menghancurkan tebing gunung di hadapan mereka. Serangan itu belum berakhir karena dalam sekejap Oboro sudah berpindah ke belakang Light dan langsung mengaktifkan teknik berikutnya, Surface Slash. Namun Light kembali lolos dengan melompat tinggi ke udara untuk menjaga jarak, dan saat melihat lawannya masih melayang, Oboro mengarahkan pedangnya ke atas sambil menyatakan bahwa sebagai bentuk penghormatan karena telah memberinya kekuatan absolut, ia akan membunuh Light dengan cepat tanpa penderitaan panjang. Seketika itu, ia menghunuskan pedangnya dan menggunakan teknik Inverted Falling Star yang menciptakan gelombang aura kuning menyerupai sinar laser yang melesat lurus ke arah Light. Walaupun serangan itu cepat dan mematikan, Light tetap mampu menghindarinya, membuat Oboro teringat bahwa Light memang memiliki kemampuan terbang. Namun ia tidak merasa terganggu, karena yakin bahwa meskipun beberapa serangan berhasil dielakkan, semua itu pada akhirnya akan sia-sia. Menurutnya, tubuh barunya kini semakin ia kuasai dengan sempurna, dan dengan kekuatan absolut yang selama ini ia dambakan, tidak akan ada satupun makhluk hidup yang mampu menyaingi dirinya, sehingga ia akan berdiri sebagai satu-satunya pemilik kekuatan tertinggi di dunia ini. Mendengar kesombongan itu, Light hanya menghela napas panjang dan mengatakan bahwa Oboro saat ini justru lebih lemah dari yang ia bayangkan. Bahkan ia merasa bodoh karena sempat berpura-pura menghindari beberapa serangan hanya untuk melihat sejauh mana kemampuan lawannya. Ucapan itu membuat Oboro kesal dan menganggap Light sekadar menggertak karena menurutnya meskipun memiliki level tinggi, Light tetap tidak bisa menutupi kebodohannya sebagai manusia rendahan yang mencoba terlihat tenang di hadapannya. Light kemudian menjelaskan dengan tenang bahwa ia tidak sedang berbohong dan hanya menyampaikan fakta apa adanya. Karena sejak awal ia sudah menduga Oboro tidak mungkin bisa menyalin levelnya yang berada di angka 9.999. Ia menambahkan bahwa dari beberapa serangan yang tadi dilancarkan, kekuatan Oboro jelas terasa lebih lemah dari yang seharusnya. Sehingga jika benar-benar berhasil menyalin levelnya secara sempurna, daya hancur serangan itu seharusnya jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya.
Berdasarkan perhitungannya sendiri, Light memperkirakan bahwa level Oboro saat ini kemungkinan hanya berada di kisaran 5.500. Dan meskipun ia belum sepenuhnya memahami batas kemampuan cermin duplikat, besar kemungkinan item tersebut memang memiliki batas maksimal level yang bisa disalin atau cara kerja tertentu yang membuat penyalinan itu tidak pernah benar-benar sempurna. Bahkan jika ia benar-benar memiliki kekuatan setara sekalipun, Light tetap tidak akan pernah merasa takut menghadapi Oboro, yang kini berdiri sendirian tanpa siapapun di sisinya. Setelah mengatakan itu, Light mengeluarkan sebuah kartu ultra rare bernama Sense Copy dan langsung mengaktifkannya tepat di hadapan Oboro hingga cahaya terang memancar dari balik kartu tersebut dan menyelimuti tubuhnya sejenak. Ketika cahaya itu meredup, secara mengejutkan Light telah mengenakan sarung tangan yang sama persis seperti yang digunakan Mei, seolah-olah ia baru saja menyalin kemampuan miliknya. Dari balik sarung tangan tersebut, benang-benang sihir yang sangat tipis namun tajam mulai memancar dan menyebar ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Lalu dalam sekejap benang itu menggores wajah dan tubuh Oboro hingga meninggalkan luka-luka tipis yang terasa menyakitkan, membuatnya terkejut dan tidak mampu berkata apa-apa. Di sisi lain, Mei justru menatap dengan penuh kekaguman ketika menyadari bahwa Light kini mampu menggunakan benang sihir dengan cara yang hampir sama seperti dirinya. Saat Oboro masih meringis menahan rasa sakit akibat luka-luka tersebut, Light menyatakan bahwa ia akan memperlihatkan sebuah kekuatan yang tidak mungkin bisa dicapai Oboro seorang diri dan tidak akan pernah bisa disalin oleh cermin duplikat. Dan bagi Light, kekuatannya saat ini tak terbatas yang semuanya berasal dari rekannya sendiri. Itu saja pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. With